Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan saudara di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi terkait dengan hirup-pikuk masalah nasab habaib yang terus menerus saja menjadi perdebatan dan hingga sampai saat ini sudah banyak orang yang kemudian berani berbicara yang mungkin sebelumnya itu hanya menyimak ya, tetapi setelah fenomena diskursus nasab habaib ini betul-betul ya menjadi sebuah perdebatan diskusi ke taraf-taraf ilmiah, disinilah banyak yang kemudian memunculkan apa yang mereka pernah dengar, pernah baca dari sejumlah data-data yang dia miliki. Dan kali ini kembali lagi Kiai Madudin Usman ya membuat sebuah tulisan, yang tulisan ini adalah sebuah kelanjutan dari tulisan-tulisan sebelumnya yang merespon setiap dinamika terkait dengan nasab baik yang mencoba untuk kemudian memunculkan sebuah data baru melalui kitab baru ataupun manuskrip-manuskrip baru. Itu langsung ditanggapi dan dijawab oleh Kiai Madudin Usman. Jadi ketika ada dari kalangan Ba'lawi ataupun dari para pengikut Ba'lawi membuat sebuah narasi ya ataupun statement-statement, pernyataan-pernyataan ya, maka Kiai Madudin Usman itu tidak pernah tertinggal memberikan tanggapan balik, respon balik terkait dengan informasi-informasi terbaru terkait dengan nasab Ba'lawi, baik yang membantah argumen-argumen yang sejak awal itu disampaikan oleh Kiai Madudin Usman terkait dengan argumen kitab sezaman yang sebenarnya sering dipertanyakan oleh Kiai Madudin Usman. Dan kali ini ada sebuah tulisan itu ya 5 Oktober 2023 ya, jadi memang relatif sangat baru. Ini di web Nahdlatul Ulum, pesantren Nahdlatul Ulum, dengan judul Gus Rumail mulai lelah. Katanya Gus Rumail menjawab 4 tulisan sekaligus, tulisan Gus Fakih dan tulisan penulis, tetapi isinya tidak menjawab substansi keterputusan nasab Ba'lawi. Dalam beberapa tulisan penulis terakhir, Gus Rumail menceritakan perjalanannya mencari kitab suci ke barat, Turki, Yordan, Jeddah, dan Madinah. Ia menceritakan pula bahwa penelitiannya menghantarkan kepada pengurus Naqabah atau tokoh yang menyambungkan dengan Naqabah Timur Tengah. Sebenarnya sudah ketemu belum dengan pengurus Naqabah? Nah, ini sebuah pertanyaan dari Kiai Mat, apakah sudah bertemu dengan pengurus Naqabah yang yang dimaksud oleh Gus Rumail itu? Karena ada kalimat menghantarkan atau Anda itu mencurigakan. Nah, itu Gus Rumail juga bercerita ia ngopi di kantor direktur Dar Al-Iftah Jordania, semacam lembaga MUI di bawah otoritas kerajaan, dan Naqabah di Jordania berada di bawahnya secara administratif. Kalimat itu sekaligus membahana bisa berada di kantor Darul Iftah sekelas MUI dan Naqabah ada di bawahnya. Tentu terkesan benar telah bertemu orang penting di sana, tetapi tidak. Penulis yakin ia tidak bertemu siapa-siapa di sana, hanya ngopi mungkin di kantin pinggir Dar Al-Iftah.
Ia melanjutkan tulisan, menempuh wawancara terbuka dengan pakar dan informan utama memang harus dilakukan Kiai Imad. Kalimat itu tidak ada yang salah, tetapi kesan yang dibangun itu loh, seolah telah mewawancara dengan pakar dan informan utama di Dar Al-Ifta itu, tetapi ditulis dengan paragraf baru. Tentu dengan itu jika didesak bisa berkelit bahwa narasi itu mandiri, tidak ada kaitannya dengan narasi sebelumnya. Perhatikan paragrafnya aja beda. Cerdik satu yang perlu direnungkan, jika duduk di depan meja 10 menit bisa mendapatkan, bahkan bisa lebih dari apa yang didapatkan orang yang keluar negeri 10 hari. Mengapa kita harus buang-buang waktu untuk biaya ke luar negeri? Membawa manuskrip Tarik Madinah Son'a di sini ada. Bawa manuskrip Al-Musajjar Al-Hawi di sini ada. Lalu istimewanya lalu lalang ke luar negeri itu apa? Itulah yang penulis maksud dalam tulisan Sugokon itu, bahwa penulis tidak tega menginsafinya. Maksudnya penulis tidak tega kepada Ba'lawi dan pendukungnya yang di PHP Gus Rumail dengan kitab sezaman tentang Ubaidillah telah ditemukan, padahal hanya abang-abang lambe saja. Ini sebuah sindiran guyonan ya. Gus Rumail melanjutkan, ya, Nuqabah Hijaz melalui Ibrahim bin Mansur tidak meragukan Ba'lawi. Kalimat itu juga mengesankan ia bertemu dengan Syekh Ibrahim bin Mansur. Buktinya nggak ada. Juga perlu Gus Rumail tahu bahwa Syekh Ibrahim bin Mansur itu nasabnya tidak jelas juga. Ia berasal dari marga Al-Amir. Pengakuan mereka bahwa mereka keturunan Amir Mekah yang bernama Sarif Fulaita bin Qasim dari keturunan Musa al-Jun al-Hasani. Menurut mereka dari salah satu anak Sarif Fulaitah bernama Husain. Sedangkan dalam kitab nasab semisal Lubbul Lubab disebutkan bahwa Said Fulaitah tidak punya anak bernama Husain. Juga hasil tes DNA keluarga Syekh Ibrahim bin Mansur ini melenceng kayak Ba'lawi. Makanya dalam kitab Syekh Ibrahim yang berjudul Al-Ifadah, ia menentang keras kesahihan nasab dengan metode tes DNA. Mirip Ustaz Hanif Alatas yang mengharamkan tes DNA. Sama-sama diragukan harus saling menjaga dan bekerja sama. Mengenai diksi Nuqabah Hijaz, memang beliau bikin Nuqabah sendiri di Saudi, juga bikin website, dan setiap keluarga pun bisa bikin Nuqabah seperti itu di Saudi. Wadah yang menghimpun keluarga nggak bisa dilarang. Gus Rumail mengatakan, Syekh Ibrahim bin Mansur menyatakan Ba'lawi terlalu sulit untuk dirontokkan karena kemasyhurannya di Hijaz, Yaman dan Oman, seperti kepopuleran Kaisang sebagai anak Jokowi. Penulis menjawab, itu karena Syekh Ibrahim juga nasabnya dibatalkan peneliti nasab di kerajaan Arab Saudi, sementara keluarganya telah mansur sebagai Sarif. Ia menjadikan Suhra Istifadah itu sebagai satu-satunya cara menetapkan nasab. Kalau ia bilang Ba'lawi batal karena tidak tercatat dalam kitab nasab abad ke-4 sampai abad ke-9 dan tes DNA melenceng, itu sama saja ia membatalkan nasabnya sendiri, karena nasab Syekh Ibrahim ini persis keadaannya dengan Ba'lawi. Satu lagi, bicara populernya Kaisang sebagai anak Jokowi hari ini itu betul. Semua warga NKRI menjadi saksi. Lalu Gus, kalau saksi di zaman Ubaidillah bahwa ia adalah anak Ahmad bin Isa, kan harus kitab waktu itu. Lalu kitab mana? Kitabnya mana? Katanya sudah dibawa dari Timur Tengah, kok belum dipublis? Apa masih direstorasi? Abu Oman juga. Sayang, Abu Oman belum juga merilis di Twitternya hasil restorasi dari ijazah Zunan Turmusi itu, padahal banyak yang menunggu. Bicara Nuqabah, setiap Nuqabah yang ia punya masalah dalam nasabnya tidak akan berani membatalkan nasab Nuqabah lainnya, karena nanti nasabnya juga bisa diserang. Maka dari awal
Kalau penulis tidak mendasarkan kesahihan nasab suatu kabilah dari pendapat nakabah itu atau nakabah lainnya, tetapi dari fakta kitab nasab yang telah ditulis ulama-ulama nasab pada zamannya. Mengenai manuskrip kitab Kasab Al-Ghanin, Gus Rumail mengakui manuskripnya bodong tanpa tanggal. Tanggalnya pakai kias, ditolak. Lalu katanya walau tidak ada tanggalnya tetapi dikuatkan oleh kitab Tufat Az-Zaman. Kitab itu ditahqiq oleh Ba'alawi, namanya Abdullah Al-Habsi. Kurikulum fitahnya dalam pentahqiqan kurang bagus, banyak interpolasi penulis, banyak verifikasi hasil tahqiqannya, banyak ulama yang meragukan integritas ilmiahnya. Coba bandingkan saja kitab cetakan itu dengan manuskrip aslinya. Membawa nama-nama nakabah, Gus Rumail mungkin telah menjadikan historian. Untuk itu ia turunkan standarnya menjadi nakib atau ahli bahasa, atau menjadi seperti Ustaz Wafi, Ustaz Hanif dan Kiai Qurtubi. Seraya mengatakan tidak ada ulama nasab yang mensyaratkan kitab sezaman, padahal ulama nasab sangat memperhatikan kitab sezaman. Tidak ada kitab abad 49 yang membatalkan nasab Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Bagaimana dibatalkan Wan Samad? Sekali tidak ada. Tidak disebut bukan tidak ada, kebanyakan yang tidak disebut itu karena memang tidak ada. Penulis Arab Gus Rumail tetap semangatlah, bermartabat, amin wassalam. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, jadi jelas ya apa yang diulas oleh Kiai Imaduddin Usman yang merupakan tanggapan terhadap ya beredarnya informasi bahwa Gus Rumail itu datang ke barat, ya datang ke beberapa daerah di Timur Tengah, ya Jordan, ya Yaman, Madinah, untuk kemudian mencari ya referensi untuk memperkuat dia punya data-data awal untuk membuktikan bahwa Ba'alawi itu bersambung nasabnya. Tetapi apa yang diulas oleh Kiai Imaduddin Usman ini menjadi PR besar lagi bagi Gus Rumail. Kita akan menunggu apakah Gus Rumail akan memberikan tanggapan berikutnya. Kita akan mengikuti terus update informasinya. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.